Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran Kitab Ibrani. Pelajaran ke-13, peliharalah kasih persaudaraan. Minggu 20 Maret, memelihara umat Tuhan. Bacalah Ibrani 13 ayat 1 dan 2, Roma 12 ayat 13, 1 Timotius 3 ayat 2, Titus 1 ayat 8, dan 1 Petrus 4 ayat 9. Apa peran keramah tamahan di gereja mula-mula? Kekristenan adalah gerakan pengembaraan yang sering bergantung pada keramahan baik orang Kristen maupun non-Kristen. Instruksi untuk jangan lupa untuk menunjukkan keramahan mungkin tidak hanya mengacu pada kegagalan untuk berpikir tentang menerima seseorang, tapi tentang pengabaian yang disengaja. Paulus tidak memikirkan keramahan hanya untuk sesama orang percaya. Dia mengingatkan pembacanya bahwa dengan memberi tumpangan pada orang asing, beberapa tanpa disadari telah menjamu malaikat. Dia mungkin sedang memikirkan kunjungan 3 pria kepada Abraham dan Sarah. Menawarkan keramah tamahan menyiratkan berbagai kepemilikan dengan orang lain dan menderita dengan orang lain, seperti yang dilakukan Yesus untuk kita. Kasih persaudaraan terhadap mereka yang dipenjara tidak hanya menyiratkan bahwa orang percaya mengingat para narapidana dalam doa mereka, tetapi juga dengan memberikan bantuan melalui dukungan materi dan emosional. Ada resiko pengabaian yang disengaja terhadap para narapidana. Mereka yang memberikan dukungan material dan emosional kepada mereka yang dihukum oleh masyarakat mengidentifikasi diri mereka dengan mereka. Dalam beberapa hal, mereka menjadi mitra dengan mereka dan membuat diri mereka rentan terhadap pelecehan sosial. Nasihat Paulus menggunakan gambar dan bahasa untuk mendorong para pembaca sehubungan dengan para narapidana. Pertama, penulis membangkitkan dukungan pembaca sendiri untuk saudara-saudara mereka yang dipenjara di masa lalu. Mereka telah menjadi rekan atau mitra bagi mereka yang dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Kedua, bahasa menderita menggemakan contoh Musa yang memilih lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Akhirnya, Paulus menangkap cita-cita kasih persaudaraan. Dia mengingatkan para pembaca bahwa mereka juga ada di dalam tubuh. Mereka berbagi kondisi manusia yang sama dan harus memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan jika mereka berada dalam keadaan yang sama, yaitu di penjara. Orang-orang harus kemudian memberikan dukungan materi dan emosional kepada para narapidana, menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak ditinggalkan. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mereka yang berada di penjara, apakah anggota gereja atau bukan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Mari kita membaca di dalam Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Salah satu elemen terpenting dalam kehidupan orang-orang percaya yang mengaku sebagai pengikut Kristus adalah kasih. Bagaimana caranya kita dapat mampu untuk menunjukkan kasih kepada sesama kita? Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Di dalam ayat ini di sana dikatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah, dan apabila kita mengasihi, maka kita ini mengenal Allah. Dan apabila kita tidak mengasihi, sebaliknya kita tidak mengenal Allah, karena Allah itu adalah kasih. Terus sebabnya kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita membaca juga di dalam Matius 22 ayat 37-39, secara tegas Tuhan memberikan perintah kepada kita, yaitu dengan mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Apabila kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, itu akan kelihatan ketika kita menunjukkan tindakan kasih kita kepada sesama manusia. Bukti kasih kita terhadap satu dengan yang lain bukan hanya sekedar dengan ucapan saja ataupun melalui teori saja, tetapi itu harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Kasih berarti memberi.
Ketika kita rela melepaskan apa yang ada di tangan kita, Tuhan akan rela pula melepaskan apa yang ada di tangannya bagi kita. Maka dari itu Tuhan memberikan penekanan agar kasih persaudaraan itu semakin nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Ibrani 13 ayat 1 mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Paulus tidak memikirkan keramahan hanya untuk sesama orang percaya ketika dia menuliskan ini, tetapi dia mengingatkan pembacanya bahwa dengan memberi tumpangan pada orang asing, dengan melakukan kasih kepada orang lain, tanpa disadari kita telah menjamu malaikat. Tuhan menghendaki kita menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar dan harus dipraktekkan atau diwujudkan. Sebagai pengikut Kristus, kita mengasihi Tuhan, maka wujud dari kasih kita kepada Tuhan, maka kita akan mengasihi sesama manusia. Kita harus mengasihi mereka yang sedang dalam kesusahan, contohnya ketika berada di dalam penjara. Bukan kita mentolerir perbuatan salah mereka, tetapi ketika saudara kita berada dalam kesusahan seperti itu, hendaklah kita menunjukkan kasih kita kepada mereka. Mereka tidak ditinggalkan. Ketika kita berbuat baik, memberi makan orang lapar, memberi minum orang yang haus, memberi tumpangan, memberi pakaian, melawat dan mengunjungi orang yang menderita, sama artinya kita melakukan itu semua untuk Tuhan. Jangan pernah kita menutup mata terhadap saudara kita yang sedang menderita, karena kita adalah umat-umat Tuhan. Mari kita memelihara kasih persaudaraan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus menyadari bahwa kami adalah umat-Mu dan kami harus mengasihi sesama manusia. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.